Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Ya, teman-teman kita ngaji bareng-bareng tabarukan, sinau bareng-bareng, nek ana sing keliru dibenerke, nek ana sing rapas diluruske, nek ana sing ganjel didiskusikan ya, baik nanti soal bacanya maupun soal pemahaman. Ya, niat ingsun pokoknya sinau bareng-bareng, tabarukan bareng-bareng, mudah-mudahan dapat barokahnya kitab Minhajul Abidin dan kelak kita dikumpulkan dengan Imam Ghazali. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahu wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin masuk ke Al-Qur'an ya. Engko nek ana sing keliru dilurusno ya, karena ini Qur'an. Alam tasma ila qoulihi subhanahu wa ta'ala min qailin tilkat darul akhirah. Niku aku gak ana apa alam makrifate ya. Alam tasma ana ta ora krungu sapa panjenengan ila qoulihi maring ngendikane subhanahu wa ta'ala min qailin saking wong kang ndika. Jadi apakah engkau tidak mendengar ya, firman Allah sebagaimana yang banyak disebutkan, sebagaimana yang sering disebut-sebut. Nyebute mang tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Tilka darul akhirah ta mengkono-mengkono omah rupane omah mang al akhirah, rumah akhirat. Nas'aluha iku wis dadekno sapa kita ha ing akhirat lil ladina maring wong akeh. La yuriduna iku ora padha ngarepno sapa aladina uluwan kelawan dhuwur ya. Fil ardi ing dalam bumi wala fasadan ora ana fasad iku maujud ya. Apakah engkau tidak mendengar Allah Ta'ala berfirman sebagaimana yang sudah sering disebut-sebut ya. Firman Allah Ta'ala tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan ya. Rumah akhirat itu kami jadikan, kata Allah, untuk orang-orang yang tidak terlalu menggebu-gebu terhadap dunia. Jadi uluwan itu menggebu-gebu ya. Jangan mentargetkan dengan target yang tinggi ya. Jadi rumah akhirat itu tidak kami peruntukkan untuk orang yang uluwan. Pokoknya yang uluwan itu ya bisa yang sombong, bisa yang menggebu-gebu, sesuatu yang tinggi pokoknya ya. Jadi yang punya target tinggi terhadap dunia ya di muka bumi ini wala fasadan, dan bukan untuk orang-orang yang merusak. Jadi biasanya orang yang punya target tinggi itu cenderung merusak ya. Kemarin sudah kami singgung sedikit. Jadi orang itu kalau sudah menggebu-gebu ya, ambisionis ya, itu cenderung merusak ya. Orang yang ambisionis itu cenderung merusak, tidak hanya merusak orang lain tapi merusak diri sendiri. Hanya nggak bisa ngontrol waktu, nggak bisa bagi waktu, mana yang penting, mana yang prioritas ya, mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang perjuangan, mana yang main-main, itu nggak bisa membedakan, nggak bisa membedakan. Jadi, memang akhirat itu kami buat bukan untuk mereka yang menggebu-gebu itu. Ya, yang sombong itu, yang targetnya terlalu tinggi, tidak realistis itu. Allah kawis gumantungaken sinten Allah Ta'ala al-hukma ing hukum binafil iradati kelawan ora anane kehendak ya. Duna tolabi tur ora anane tuntutan ya. Wal fi'lilan agawe al muradi kang den karepaken. Jadi ayat ini Allah alaqal hukma ya, Allah mengkaitkan ya dengan keterkaitan dengan tidak adanya kemauan yang menggebu-gebu terhadap dunia ya. Dan
tidak terlalu menuntut terhadap dunia, wal fi'li wal murati, ya, dan tidak berbuat yang menggebu-gebu terhadap keinginannya. Jadi ayat ini adalah Allah mengkaitkan hukum orang yang santai saja, ya, yang tidak terlalu bernafsu, yang tidak terlalu ambisionis, ya, yang tidak terlalu menutup perbuatannya sehingga dia harus mengejar apa yang dia inginkan. Jadi ayat ini ayat santai, menyikapi dunia dengan santai, ya. Kemarin sudah kita bahas, menyikapi dunia dengan santai itu tidak merasa sedih, ya, apa yang dia belum punya atau apa yang tidak dia dapatkan. Jadi tidak terlalu sedih, larut dalam kesedihan ketika dia tidak punya apa yang digenggam, ya. Jadi apa yang dia belum peroleh tidak terlalu sedih. Dan kalau dia dapat sesuatu atau memperoleh sesuatu itu tafrik, ya, gampang membagi. Itu kemarin tanda-tanda orang zuhud adalah tidak sedih ketika dia belum mendapatkan, dan ketika mendapatkan dengan materi, ya, dia tidak sulit untuk membagi untuk kepentingan ukhrawi atau kepentingan agama, untuk kepentingan kebaikan atau kepentingan fisabilillah. Nah, jadi tanda-tanda orang zuhud itu bukan berarti tidak mau harta, bukan harus berpakaian compang-camping, bukan berarti harus lusuh, harus kasar, enggak ada hubungannya. Ya, orang yang zuhud itu adalah yang kemarin adalah yang bisa menahan diri terhadap gejolak, ya, keinginan nafsu duniawi yang terlalu tinggi. Yang kedua, ya, ketika dia mendapatkan dia mudah untuk membagikan, ya, kemarin. Nah, jadi ketika dia punya, ya gampang syukur, itu orang zuhud, ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Jadi dia dapat rahmat Allah, dia bahagia, ya. Dapat rahmat Allah, dia bahagia, ya. Jadi gampang syukur, ya. Awak dhewe iki wis iso mlaku tekan kene wis syukur. Ya, kancane kabotan, itu ora. Jadi iso tabarukan ini ku syukur banget. Jadi gampang syukur itu, ya. Ora kok kudu tasik sing tinggi-tinggi baru syukur. Awak dhewe iso tekan kene tabarukan ngaji dawuh Imam Ghazali wis syukur, ya. Engko tekan omah sik sehat, ya syukur. Engko berkaca kok ora ana jerawate akeh, bersyukur. Ana jerawat sithik, ya bersyukur. Jerawate modho akeh, ya bersyukur. Liyane malah peteng dedet itu. Jadi gampang syukur. Itu wong zuhud itu gampang syukur atas rahmat Gusti Allah. Jadi dunia ini disyukuri, tapi juga harus diwaspadai, ya, afat-afatnya, bahaya-bahayanya kemarin, ya, sudah kita bahas. Nah, jadi dunia ini memang diperuntukkan bukan orang yang akhirat ini diperuntukkan bukan orang-orang yang punya tajid tinggi terhadap dunia. Dan ayat-ayat tersebut Allah mengkaitkan dengan binafil iradah, ya. Nafil itu, ya, menghilangkan, ya, mungkin tidak menghilangkan tetapi membatasi, ya, membatasi keinginan. Kalau kita nggak dibatasi bisa bahaya, ya. Membatasi tidak menuntut. Nah, kalau kita dituntut terus tidak berbahaya juga. Wa qalu subhanahu wa ta'ala wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, ngendikane subhanahu wa ta'ala, man kana yuridu kharsal akhirah. Man kana yuridu kharsal akhirati najid, ya, Quran, ya. Najid lahu, ya, fi harsihi wa man kana yuridul hasad dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasibin, ya. Dicek cara Qur'ane, ya. Man kana yuridul hasal akhirati, man tasabun kana kang ana sapa man iku yuridu ngarepno sapa man hasal akhirati ing hars. Ini harsa itu tanaman, ya, menanam. Maksudnya adalah keuntungan karena panen, ya. Keuntungan dari panen adalah keuntungan dari menanam adalah panen. Jadi harsan itu, ya, tanaman, ya, waktu panen berarti keberuntungan. Siapa yang mengendaki hasil akhirat, panen akhirat, maksudnya keberuntungan akhirat, najid lahu, ya, najid lahu mudah najid bakal wis ya, najid, ya, bakal wis nambahi sapa kita lahu maring, ya, bakal nambahi sapa kita maring man, ya, maring hamba tadi, ya, fil harsi in dalam keberuntungane, ya, dalam panene man. Wa man kana yuridul halsa dunya,
Wa man sampeyan kang ana sapa man yuridu iku ngarepna sapa man hasad dunya ing keberuntungan donya nuktihi bakal aweh sapa kita ya ing man setengah saking donya wa ma lahu fil akhwama lan ora ana lahu kedue iku kedue man fil akhirati utawi ing dalam akhirat min nasibin saking bagian. Nah iki kok amle ya najid apa najid ya. Allah ngendika, enggak tahu ini ayat berapa, surat apa ya, nanti dicek ya. Man kana yuridu hasal akhirah najid lahu fi kharsihi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirah min nasibin. Siapa yang menghendaki keberuntungan atau panen di akhirat, maka Allah akan nambahi panennya, keberuntungannya bagi orang itu. Ya. Siapa yang menghendaki panen atau keberuntungan ya di dunia nuktihi Allah juga akan ngasih ya minha setengah saking dunia wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Masyaallah manafi ya, tetapi dia tidak mendapatkan akhirat, tetapi dia tidak mendapatkan bagian dari akhirat. Naudzubillah min. Jadi siapa yang menghendaki ya siapa yang menghendaki siapa yang menghendaki keberuntungan akhirat ya panen menikmati mudah-mudahan termasuk kita Allahumma. Siapa yang menghendaki kenikmatan hidup di akhirat, maka Allah akan terus menambahi kenikmatan itu, menambahi keberuntungan itu. Nah, siapa yang ingin keberuntungan atau panen di dunia nuktihi, maka Allah juga akan memberinya mendengar setengah saking dunia. Jadi siapa yang ingin keberuntungan di akhirat, Allah akan nambahi keberuntungan itu. Siapa yang menghendaki keberuntungan di dunia, Allah juga akan ngasih minha sebagian dari keberuntungan itu. Wa ma lahu fil akhirah. Tapi orang yang hanya menghendaki dunia, dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Naudzubillah min. Jadi kalau makanya paling tidak itu kita duwe visi hidup di akhirat. Ojo sampai pengen dunia ora pate enak gak duwe visi hidup di akhirat. Makanya orang yang enggak punya Tuhan itu mesake, gak diharapan. Ya bolak-balik itu tak bahas ya. Orang yang enggak punya visi akhirat itu ya mesake, ya kan? Karena bagian dari keindahan itu harapan, ya ora? Ya Mas Hakim. Bagian dari keindahan itu harapannya. Iya ora? Dia orang diharapkan itu piye? Gitu. Nah, makanya kalau kita itu berharap akan dapat keberuntungan di akhirat, insya Allah akan ngasih semua, nambahi lagi. Tapi kalau kita berharap cuma kenikmatan atau keberuntungan di dunia, kita nanti tidak punya kebahagiaan, tidak punya jatah di akhirat. Naudzubillah min. Maka insya Allah kalau kita akhirat jadi tujuan, insya Allah dunia katut. Tapi kalau hanya dunia jadi tujuan, akhirat orang melok katut. Wa ma lahu fil akhirati nasibun, orang melok bagian. Wa qauluhu ta'ala man kana yuridul ajila ajalna lahu fiha ma nasa'u. Ya. Wa qalu wa man atal akhirata wa sa'a laha sa'yaha al ayat. Iki Quran kabeh ngono salah dibenerke. Ya. Nggih, man tasabkan kang ana sapa man yuridu iku ngarepen sapa man al ajilata ing ajilah. Disiki maksudnya ya dunia iki disiki kontan gitu. Makanya awak dhewe iki termasuk angel sedekah, angel berbuat baik soalnya isih diutang jarene ya kan. Ngaji supaya oleh barokah. Barokah isih diutang durung ketok. Ayo ngaji supaya oleh barokah. Tapi nek sing donya langsung main game ya oleh 2 paket langsung. Mau nek saiki podo-podo setengah jam ayo ngaji supaya oleh barokah gitu. Iku isih diutang, ora jelas ya absurd. Iya apa ora? Ngaji yo supaya oleh barokah. Iki oleh apa ora jelas. Lungguh-lungguh. Iku ngaji lah ya. Dadi nulis yo supaya oleh barokah iki oleh apa ora jelas. Itu payu ora apa ora payu piye. Ya, ulang-ulang. Nah, jadi dunia ki dunia ki sik diutang, akhirat iku akhirat iku sik diutang, dunia itu kontan. Ya, ajilah itu ya kontan, cepat. Nah, siapa yang menghendaki kontan? Ya. Sampean setengah jam duduk dapat berapa game tadi? Main game apa tadi Mas Fakhrudin? Main game apa tadi? Biasanya main game apa jam segini itu? Hah? Main game apa? Legend.
Yo dapat 2 game langsung kontan itu. Apa meneh biasa yang main iki yang apa biasa? Hah? Hah? Ngelibet. Ngelibet nang ndi? Koko ning kafe dobos. Ya oleh dobos. Seneng iso berkhayal dobos. Tapi tidak ngaji ayo oleh barokah iki. Diutang ya. Terus jelas. Nah, iki jarane Al-Qur'an sapa sing pengen kontan ajalna fiha. Langsung kasih kontan. Wis ngowae sapa kita. Ya, lalu maring man fiha ing dalem ajilan donya. Ma nasya'u ma nasya'u kang apa ngarepaken sapa kita, ya. Jadi siapa yang ingin kontan maka akan kami beri dengan kontan, yaitu mereka yang kami kehendaki. Jadi kalau memang pengen dunia langsung dapat, tapi nek kepengen akhirat itu sudah jelas ya. Sedekah ben oleh pahala jelas ya. Gitu. Wiritan salat malam ra jelas ya. Makanya disebut ajil kontan. Wa qalu man aradal akhirata wa sa'alaha sya'yaha al ayat. Enggak tahu iki ayat apa. Ayat kira surat apa ora ngerti disebut goleki. Wa qalu yang dikaya Gusti Allah man sing arada kang apa sapa man al akhirata ing akhirat wa sa'a lan sa'a mengusahakan. Teman-teman mengusahakan ya yang berjibaku ya sapa man mang laha maring akhirat sa'yaha ya sa'ya ya, bakal oleh balesane berjibaku mang maring akhirat. Jadi nek awak dhewe itu ya makanya untuk kebaikan, untuk akhirat, untuk agama Gusti Allah, kalau siapa yang menghendaki kebaikan, siapa yang menghendaki agama, siapa yang menghendaki sabilillah, siapa yang menghendaki apa? Akhirat, pahala dengan usaha sungguh-sungguh pasti kami akan membalasnya. Allahumma. Nah, tapi ini kan jelas. Siapa yang mau ngaji tenanan, siapa yang tekan mushola, siapa yang belum sinau barang-barang, pasti tak kasih balasan. Balasannya kontan apa urung? Kontan apa ora? Kontan apa ora? Ora, paling ya ono ngombe. Jajan. Tapi sampean dunia jelas oleh. Sampean kongko, sampean main game jelas oleh. Tapi ini mikir akhirat, mikir kebaikan iku isih diutang. Makane padha angel gitu ya. Ana bulet wae ono ae. Amataro al isyarata kullaha ilal iradati fa amruha wal muhimu idan lakid al abdu idza wadaba wa istiqama alal awalaini a'ni tafriqa wa tarka wa fa ma'mulun min fadlillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala wa faqahu li tafihatil irada wal ikhtiyari an qalbihi fa innahu al mutafaddilul karimu azza wa jalla. Jelas ya. Ama taro ana ta ora ningali sapa sampeyan abdun sapa laka al isyarat yang isyarat kula yang sekelawan sekabehane isyarat ilal iradati maring kehendak fa amruha mongko utawi perkara kehendak iku huwa al muhim wa ya al muhim. Dari perkara kehendak itu perkara yang sangat penting ya. Bukankah kamu sudah melihat, mendengar, merasakan isyarat tadi bahwa semuanya perilaku kita dibentuk oleh kehendak, maka kehendak itu fa amru muhim ya. Jadi orang itu kenapa kok duduk, kenapa ngadeg, kenapa ngaji, kenapa bengong, kenapa mondar mandir, semua dibentuk oleh, didorong oleh kehendak. Ya. Nah, kalau cacilek mlaku-mlaku ya duwe kehendak, tapi ora ngerti kehendak ya ora ngerti. Ya. Iya ora? Semua didorong oleh kehendak. Berarti perilaku kita itu didorong oleh kehendak. Jadi alam bawah sadar kita itu kehendak sebenarnya. Kenapa kok wong ngombe, kenapa kok wong zina, kenapa wong mojok, kenapa wong ngaji, kenapa wong itu mbleler, itu kabeh kehendak. Jadi semua perilaku manusia dipengaruhi oleh bawah sadar. Kalau di dalam ilmu psikologi itu alam bawah sadar kita dibentuk oleh kehendak kita. Ya kan modal mandir coba. Sampai nek delok wong kok mlaku rene duwe karep kabeh. Wong akeh kita duwe kehendak kabeh. Sing lungguh masake apa ya ngono kendake beda.
Ya, ana Mas Ulil, ya, ilang petang dina. Iki kendake beda. Apa? Masing-masing duwe kehendak. Makanya ya, sing kehendake apik ya pasti menentukan akhlaknya apik. Nek kehendake elek pasti dadi akhlake yo elek, ya. Nek kehendake apik pasti menghasilkan karya. Nek kehendake itu visioner pasti dia akan berperilaku penuh perhitungan, ya, menghitung waktu, menghitung ya, modal sebagainya. Jadi saya ulang lagi, semua itu dipengaruhi oleh kehendak. Maka kehendak kita itu harus jelas, lurus, gitu ya. Ya, jadi semua dipengaruhi oleh kehendak. Jadi kalau ono wong kok bunuh wong, itu mesti ono kehendake ono. Ya, kalau ono wong mateni wong nyuri, mesti ono kehendake. Jadi makanya semua itu dipengaruhi oleh kehendak. Jadi naluri ya atau alam bawah sadar. Idan, lakin bodoh ayus idan, tetapi nih dengan begitu lakin al abdu utawi kaulo ida wadopa indam tatkalane wadopa tekun sapa abdun wa istiqomah sapa abdun alal awalin ing atas rong perkara akni at-tafriqa wa tarka ya akni apa kang wis oleh maksud sapa ingsun at-tafriqa ing tafrik aweh ya watir kalan ninggal kemarin. Karena itu ini harus jadikan visi, yaitu tafriq wa tark. Jadi kalau itu kita harus seorang hamba itu tidak wadha istiqomah alal awal. Karena itu seorang hamba dituntut oleh Imam Ghazali untuk apa? Untuk wadha wa istiqomah, ya. Istiqomah kepada kebaikan dan wadha rutin tekun, ya. Jumeneng maring kebaikan. Nah, terutama dua hal, yaitu tafrik wa tark. Yang pertama adalah tafrik, gampangan membagi itu loh, loman itu loh, ya. Loman, jadi wong kudu loman, ya. Pokoknya gampangan bicaranya gampangan. Ya, jadi disian, ame masak rano ya itu kuya disian. Ya, itu harus jadi fisik. Ya, makanya kemarin mental kaya itu adalah dengan cara kita latihan memberi, gitu. Kalau kita itu angel berarti mental kita miskin. Nah, kemarin saya ingat lagi rokoknya saya utuh kancane kaya loro dijaluk. Ya. Mental miskin, gitu. Saya ini kudu gampang memberi supaya kita kaya. Kalau kita nggak mau memberi, mental kita miskin meskipun kita punya. Gitu. Pokoknya gampang loh ya. Duwe gampang. Gitu. Biasanya nek wong gampang mesti ndek duit. Wah, dipikir-pikir, saiki sampeyan pikir-pikir iki Gusti Allah ajaib tenan iki. Sampeyan pikir-pikir, wong sing gampang biasanya sing ndek duit terus. Sampeyan pikir wis to, sampeyan pikir-pikir. Sing gampangan iku sering ndek duit. Nek sing akeh lho ora ndek duit terus. Mu angel, wis to sampeyan titeni, wis nek dititen wae iki. Ya sing gampang ana duit wae. Wong sing angel kuwi mesti telu. Sing akeh lho ya. Aku biyen tak pikir-pikir ya Allah ya sekolah ya tekan Jogja iki lho. Tekan Jogja, tekan ora ada duit tenan lho. Kancane oleh kiriman ATM atau ngono ya utang nang kowe piye iki jalan. La ilaha illallah. Kene lho diwangi dodol pecel lele melok ora piringe. Ngono ya sing duwe kiriman utang nang aku ya piye kuwi. Ya, kenapa orang kok wani utang? Muga awak dhewe wis ditandai ora angel. Ana wong angel ora wani. Bapakmu ngeleh kanca angel ora bakal wani ngomong ya. Iya. Saya. Makanya kadang-kadang elek karo wong ya nabi bener utang. Elek karo wong ya nabi supaya ora utang. Di Imam Syafi'i elek ya ben ora Gus ya ben ora utang aku. Nek ape ya kamu dadi boloku iso gotong royong banget. Elek ya wis ben ora utang. Ora nyusake aku. Daripada ape utang-utang wae. Saya baik lagi ya. Coba sampeyan diteni. Ya. Sing gampangan itu lah ya. Sing ndek duit to. Padahal ya ora jelas sumbere kondi. Tapi sing katok ala kiriman malah utang wae. Utang sing ala kiriman piye? Makanya iki kudu dadi visi. Gampangan dadi Imam Ghazali kan nanti. Ya, tafrik itu kudu dadi visi, ya toh. Gampang, mental kaya dadi kudu dadi visi. Wis pokoke sepeda apa disilek iki mesti ditekke bensin.
Akhirnya pura-pura kuncine ora ketemu. Mbok kok ndi ya kuncine. Soale apa dititeni sampai ada ilang ora tau ngisi. Lah kan ya sampe aja ngono kan. Gimana memanfaatkan kanca. Ya sampe yo kudu gampangan. Wong sing nyilai wis gampang, sampean kudu gampang gelem tuku bensin. Wong disilai lah gelem tuku bensin. Ya, jadi dua hal tadi. Yang kedua tarko, ninggal perkara sing ambisionis. Karena apa wong ambisionis sudah dadi perkara. Wis to. Nek ambisionis itu mangane ora penak, ya kekancan iso ora apik wong sing ambisius. Makanya kudu ditinggalke orang-orang ya apa mental yang ambisionis ya. Ambisionis yaitu tarku tadi ninggal tadi watarkan ninggal kehendak yang meluap-luap ya uluan tadi. Dan lagi fama'mulun min fadlillahi ta'ala ay wafaqahu lidaf'i hadil iradah wal ikhtiyar an qalbihi fa inna mutafaddilul qaribu azza wa jalla. Fama'mulun mongko apa makmul punya harapan. Fama'mulun mongko ada harapan besar. Mongko den karepaken min fadilahi. Jadi orang yang gampangan, orang yang tidak ambisionis itu punya harapan mendapat karunia Allah Taala. Makanya aja heran nek wong sing ra ndek dhuwit nek gampang ku ono wae. Soalnya dia fama'mulun. Ya, dia otomatis diberi harapan yang besar Allah ngasih karunia. Allahumma amin. Karena dia diberi peluang untuk apa? Untuk diberi karunia. Jadi orang sing pengen gampang, ya. Wong sing berarti dia kan nyokong wong akeh. Mas Abah misalnya, gampangan, ya. Masak, ya masak, ya tuku iwak, ya banyak gimana wong akeh. Jadi uripe Mas Abah nyokong wong akeh. Karena itu dia paling berpeluang dikasih Allah rezeki paling banyak. Allahumma. Ngono kuwi logika ya. Tapi kadang-kadang gini ya durung ngalan kontan masalahe. Ya, karena dia nyokong banyak orang masak di luar di mana Gusti Allah ya berpeluang besar ngasih karunia-Nya itu ya. Ayo wafaqau ing jento apa jento iwafaqau nolong sapa Allahu ing man lidafil hadil irada krana ikilah karep ambisionis wal ikhtiaran milih an qalbi saking ati. Jadi karena itu dia paling berhak mendapatkan karunia Allah dengan pertolongan Allah untuk lidafil hadil iradah, untuk mengekang, maksudnya membatasi. Dafil itu ya tidak harus menahan diri, tapi untuk membatasi kemauan atau keinginan yang meluap-luap. Nah, kalau keinginan itu kalau nggak dibatasi bahaya. Mas Imam itu kalau nggak dibatasi keinginannya bisa berbahaya. Bahaya nggak Mas Imam? Mas Imam bahaya nggak keinginanmu kalau nggak dibatasi bahaya apa nggak? Bahaya. Makanya setiap keinginan kalau nggak dibatasi bisa bahaya itu. Nah kalau kita itu apa bisa tadi ya bisa mengatur visi kita ya hidup kita itu untuk apa Allah menolong memberikan peluang karunia ya, dengan begitu insya Allah kita akan mendapatkan keinginan yang berlebihan, keinginan yang melalui itu terbatasi ya, keinginan kalau nggak dibatasi bisa bahaya. Nabrak kita ngono jelas ya. Kenapa fa inna mutafaddilul karim azza wa jalla fa inna mutafaddil. Gusti Allah itu zat kang fadl, zat kang maha memberi karunia, al karim zat kang mulia ya Allah taala. Wis durung iki. Mamun kasih ya. Sumaladhi yub'asu an ala talqi wa tafriqi wa yuhawwanu hawwana yuhawwinu wa yuhawwanu kana alaika dalika dzikr afati dunya wa uyubaha wa qad aksara nasu al qawlu fi dalika faminhu qalu ba'dhum taraktu dunya liqallatil ghanaiha wa kasratu anaiha wa sur'atu fanaiha wa khisyatus suraka apa wa khisyatus surakaiha. Jadi summa alladzi kang ngetut alladzi kang yub'asu kang den bangkitaken atau ya ba'asu bakal bangkitaken sapa Allah ala tarki wa tafriq ngatasi ninggal ya ninggal tadi kemauan yang menggebu-gebu wa tafriqilan loman tafriq aweh
ya, minal majmu' apa yang sudah kita kumpulkan kemarin, ya. Wa yuhawwanulan bakal gampangaken sapa Allah hawana, ya. Hawana yuhawwinu wa yuhawwinu lan bakal gampangaken sapa Allah alih kang panjenengan dalika ing kono-kono perkara dikra afati rupane eling pira-pira bahayane donya wa uyu bahalan aibe donya. Makanya dengan begitu insyaallah Allah akan membangkitkan ya ba'asu. Ya, membangkitkan itu ya memberi pertolongan itu ya. Ya, Allah bahwa kita itu menjadi mudah memberi ya ala tarki dan kita mudah meninggalkan atau membatasi keinginan kita yang meluap-luap. Dan Allah juga akan memudahkan kita untuk apa? Dzikrul afati dunya, untuk ingat kepada beberapa bahayanya dunia. Wa uyu bahalan aibnya. Jadi saya dewe harus mensikapi dengan dua hal. Ya. Nek gak kecekel keinginan kita, tidak boleh gelisah, tidak boleh sedih. Ya. Nah, kapan nek kecekel kita kudu syukur. Jadi syukur mergo rahmati Gusti. Jadi kita dapat apapun kudu disyukuri. Kenapa? Itu rahmati Gusti Allah. Tapi kita harus tahu bahwa apa yang kita punya itu dua hal. Satu sebagai rahmat atau dua sebagai afat. Ya, dunia itu apik kapan kita bisa melihat dari sisi rahmat yang Gusti Allah sehingga kita mudah memberi untuk kebaikan. Nah, makanya orang yang punya dunia kok angel dipakai untuk kebaikan, maka dia bukan bagian dari rahmat, tapi bagian dari afat. Ya. Jadi dunia atau harta itu dua. Kalau tidak rahmat juga kalau tidak afat berarti rahmat. Kapan kita itu duit dunia kok gampangan digawe apik, berarti itu duit yang kita dapat, harta yang kita dapat itu berarti rahmat. Tapi kalau kita itu punya harta kok angel dijak apik, gawe apik, berarti itu afat. Jadi ya apik. Duwe ya apik, gak duwe ya apik. Enak apa ora? Nek iso ya duwe to jadi rahmat dia. Makanya dapat apapun syukuri karena itu rahmat. Ini rahmat berarti ono apike, gitu. Sampai Mas Alfa enak di motor apa enak di motor? Enak di motor, kabeh iso gampang, silaturahmi gampang, kuliah gampang, itu rahmat. Itu. Tapi nek sampean di motor, ujiane gede, pengen kongko ya malah. Mlaku ya, ngetan wong itu. Nah, kapan sampean di motor kok digawe apik berarti itu rahmat. Kapan sampean duwe motor kok digawe elek, ya ngapeli wong wae tebal pesona. Ya itu berarti sampean melihat harta itu sebagai afat. Jadi itu ya. Nah, dunia apik kapan jadi rahmat. Dunia atau dunia elek kapan jadi Nah, makanya kita harus sadar setiap saat bahwa di dalam harta kita, di dalam dunia kita itu mengandung afat. Gitu ya. Karena kalau kita tidak melihat bahwa di situ berbahaya sebagai afat, wah yo sampean malah enggak karuan gitu. Makanya harus waspada, sampai enggak di motor ya ana apike. Enggak iso nanti ngaji maca buku, ngaji wiritan. Tapi begitu sampean di motor, ya ana apike, sampean iso silaturahim, kuliah semangat nang perpustakaan ngono ya. Ngono. Kok ya ngono kuwi. Nah, dadi iso kabeh apik. Makane nek duwe motor ya apik, gak duwe motor ya apik. Duwe Pajero ya apik, gak duwe Pajero ya apik. Nek aku ya apik di Pajero. Undang-undang wong repot montoran. Nah, jadi pokoknya dianggap sebagai rahmat untuk kebaikan. Allahumma amin. Apa meneh liyane meneh apik meneh. Ya. Apa meneh Alphard ya apik meneh. Pokoknya sing apik-apik apik, sepenting gawe rahmat. Untuk diajak untuk kebaikan. Nah, waqat aksara nasulan teman-teman, waqat aksara nasulan teman-teman apa wis akeh sapa annasu menungso, maksudnya annasu itu ulama. Waqat aksara nasu teman-teman wis akeh dadi akeh, maksudnya wis banget akeh sapa annasu ulama. Al-qaulu ngendika fi dzalik andal mengkono-mengkono perkara. Famin hum setengah saking ulama nas iku kaulun. Famin hum mongko iku setengah saking ulama kaulun utawi ngendikane ba'dhum. Ya, ngendikane ba'dhum ya. Sebagiannya ulama. Jadi sudah banyak ulama berpendapat dan sebagian kecil dari mereka mengatakan taraktu dunya. Taraktu wis tinggal sapa isu adunya ing donya. Saya sudah meninggalkan dunia. Kenapa liqolati
likillati atau likollati ya. Iya, krana cilike cukupe donya. Maksudnya adalah likillati iya. Saya meninggalkan dunia kenapa? Karena dunia itu sangat kecil ya, bisa menutupi kebutuhan saya. Jadi, maksudnya dunia itu harta. Saya tinggalkan harta kenapa? Karena harta itu sangat kecil, bisa memenuhi kebutuhan saya. Nah, saya tinggalkan harta, saya tinggalkan dunia kenapa? Karena di dalam harta itu kecil sekali, bisa menutupi kebutuhan saya. Goni itu kebutuhan, kecukupan. Jadi dia tidak bisa mencukupi kebutuhan saya. Kecil, sangat kecil. Jadi saya tinggalkan dunia kenapa? Karena di dalam dunia itu sangat kecil ya, untuk bisa mencukupi kebutuhan saya. Wa kasuru an iyalan ake-ake inaiha ya. Ya kebutuhan ya. Inaiha itu kan sangat kecil cukupnya untuk kebutuhan saya dan banyaknya inak wadai dunya dan banyaknya kebutuhan saya. Jadi saya tinggalkan dunia karena sangat kecil artinya ya bagi kebutuhan saya dan saking besarnya kebutuhan dari dunia itu. Wasirati fana ilalan surati fana ilan cepete fana iha fana lenyape donya atau bondo ya. Wa khisyati suraka ilan khisyah khisyah itu ya buruk menjijikkan. Wa khisyati suraka iya lan buruke lan eleke suraka iya pira-pira kumpulane atau pertemanane donya. Jadi saya tinggalkan dunia sebab dunia itu kecil sekali bisa mencukupi kebutuhan saya dan besar ya, sangat besar kurangnya dunia itu dan dunia itu begitu cepat hilangnya. Wa khisyatu surakaila dan dunia itu khis ya, buruk sekali efeknya terhadap pergaulan. Nah, makanya efek dari harta benda itu selain baik juga buruk. Surakaiyah itu pira-pira perkumpulan, pira-pira kekancane kita di dalam dunia. Jadi makanya kenapa kita itu orang itu sering bermasalah sebab duit. Ya ora? Kekancan dadi apik mergo duit, kekancan dadi elek mergo duit. Ya. Elek keluarga karena duit, cerai suami istri karena duit. Wah, ke teman dia itu bener, duit kayak lagu kayak. Jadi ternyata bener ya. Jadi khisya itu ya punya efek yang jahat ya, yang jelek terhadap pergaulan kita karena dunia. Iya toh? Karena harta. Ono enggak wong itu gelut rawawu gara-gara duit? Akeh. Keluarga pecah gara-gara duit? Akeh. Konco sing raket gara-gara duit jadi pecah akeh ya toh. Oh, jadi betapa buruknya. Nah, kenapa melihat afatnya ini ya? Melihat afatnya. Tapi itu dilihat gampangnya. Ya akeh sing raket jadi raket mergo duit. Apa meneh sing tukang rokok endi rokoke. Tukang ya raket itu. Nah, jadi ora mungkin misalnya Mas Ulil ngrokoke melok Mas Akib. Ya mesti rakete yo rokoke melu. Ya, rokoke Mas Ulil melok Mas Akib. Mangane Mas Akib melok Mas Ulil. Jadi sebetulnya terus pasti rakete. Jadi mergo ndelok rahmat duit dadi apik, tapi ndelok afat bahaya dunia dadi elek atau harta jadi jelek. Kenapa? Di dalam harta itu sangat sedikit manfaatnya. Kalau lihat bahayanya ya, afat, sedikit manfaat, sedikit bisa mencukupi kebutuhannya, ya. Atau kalau lihat afatnya dunia itu ya banyak kekurangannya, itu kurang itu. Nah, kemudian dunia itu akan cepat berlalu dan bisa menimbulkan efek yang buruk bagi pergaulan kita sehari-hari. Ngono enak jemaah ngono agak bebas sedikit ora apa-apa. Kalau kita manuwaki satu surakaiyah nanti buruknya efek pergumulan ngono ya gak enak. Jadi kita bisa panjangkan ya efek
yang membawa efek buruk bagi pergaulan sehari-hari ya bagi kita. Naudzubillah min. Makanya itu lihat dunia itu harus dengan dua, dengan kacamata rahmat dan dengan kacamata afat ya. Kalau rahmat itu insya Allah enak, duit itu membahagiakan. Karena apa? Nggak wis seneng awak dhewe. Syukur ya kan. Terpenuhi kebaikan itu. Jadi mengkondi duit iso sedekah, di duit iso nyenengke kanca, apik-apik rahmat. Tapi kalau kita delok duit sebagai afat, maka berbahaya. Iso jadi masalah gitu. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Al-Fatihah.